Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dinilai berhasil menekan kasus penularan COVID-19. Sampai hari ini, Aceh Timur hanya mencatat 24 kasus, dengan 4 diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud. Dari penjelasan Bupati Aceh Timur Hasballah M. Taib, cara mereka menangani COVID adalah dengan menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan pencegahan penularan. Dengan begitu, tidak semua pasien harus dirawat di rumah sakit umum daerah. Pola ini bisa diterapkan di daerah lain di mana puskesmas harus aktif mengedukasi masyarakat, kata Nova saat mengunjungi RSUD Zubir Mahmud di ID Aceh Timur, Sabtu 12 September 2020. Direktur RSU Zubir Mahmud, Edi Gunawan, mengatakan pihaknya saat ini sangat memerlukan bantuan provinsi, khususnya untuk pembelian obat-obatan, bukan sebatas bantuan pembangunan infrastruktur. Hal itu didasari dari pendapatan rumah sakit selama pandemi yang menurun drastis, sementara mereka tetap harus memberikan biaya jasa kepada petugas medis. PLT Gubernur menyadari kesulitan tersebut, apalagi dengan kebijakan daerah di mana jasa medis tidak boleh dilakukan pemotongan, karena sulitnya mencari volunteer medis di tengah situasi pandemi. Ketika pasien umum yang berobat ke rumah sakit menurun, secara otomatis pendapatan juga menurun. Sementara operasional rumah sakit di tengah pandemi naik. Hal itu membuat RSUD Zubir Mahmud membutuhkan support provinsi. Menjawab hal itu, Nova Iriansyah menegaskan dirinya akan segera membahas persoalan tersebut, karena ruang anggaran untuk COVID masih ada dan kita akan upayakan itu, kata Nova. Yang pertama, saya mengapresiasi bahwa Aceh Timur, Pak Bupati, Pak di Rumah Sakit bisa melakukan pencegahan COVID secara efektif. Nah, kunjungan kali ini saya memang melihat bagaimana penanganan COVID di Aceh Timur. Kita sudah lihat di ruang Pinere ada 4 pasien. Ya mudah-mudahan 4 pasien ini bisa sembuh insya Allah. Tapi yang terpenting dari Aceh Timur, tadi Pak Bupati sudah menjelaskan ke saya, garda terdepannya puskesmas. Jadi pencegahan itu dilakukan dari ujung tombak paling depan, sehingga tidak semuanya harus menumpuk ke Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud. Dan saya pikir pola ini harus kita lakukan. Puskesmas harus lebih aktif, mengedukasi masyarakat, kemudian ya sesuai dengan ketersediaan material rapid, misalnya secara optimal melakukan rapid dan seterusnya. Nah, saya juga mendapat informasi dari Pak Direktur bahwa perlu bantuan dari provinsi untuk obat-obatan, tidak hanya infrastruktur saja. Karena pasien umum menurun, sehingga pendapatan menurun, sedangkan operasional naik dengan adanya COVID. Jadi ini kan hal yang anomali, sehingga perlu disupport dari provinsi untuk obat-obatan.